Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin tibil qulubi wa dawaihi wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala azza man qail fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahil lana abwaaba fadli wa ansur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa liqam al-istiqamah wa lifal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir ala su'al tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah libtigha'i mardatillah la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para pengurus DKM Masjid Jami As-Salam yang senantiasa dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, para hujjaj, para tokoh, para sepuh semua yang mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadah, istiqamah di Allah Subhanahu wa taala, dan juga para jamaah semua yang senantiasa mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, insyaallah di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini senantiasa terus kita mendapatkan keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan keberkahan ini insyaallah sehingga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, hafiz dan hafizah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala macam musibah, bencana ataupun yang lainnya, yang senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan juga bersolat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini adalah bentuk kecintaan, mahabbah kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melangkahkan ke tempat-tempat dunia, akhir pekan, alhamdulillah, mudah-mudahan ketika kita lebih dulu melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala, membuka langkah kita rumah Allah Jalla wa ala, mudah-mudahan disitulah Allah buka keberkahan dalam hidup kita. Allah permudah segala urusan, Allah kabul segala hajat keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Jalla wa ala, bahwasanya ini banyak yang menjadi perhatian ketika memang saat ini saudara-saudara kita umat Palestina di sana masih dibombardir, masih mendapatkan agresi dari Zionis. Kemudian ada beberapa statement, beberapa pendapat, ada yang mengatakan bahwasanya memang tanah Palestina itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Yahudi dari keturunan Bani Israel. Nah, ini ada beberapa pemahaman yang memang harus kita luruskan bagaimana sejarahnya
ya bagaimana ketetapan Allah Jalla wa Ala. Allah jadikan tanah yang penuh dengan keberkahan ini tanah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Untuk siapa? Allah ciptakan, ya Allah sediakan tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Yang pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana tabiat orang Bani Israel. Tabiat orang Bani Israel sejak zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam sampai zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berbicara ya masalah Bani Israel ini, kalau kita membaca Al-Quran, memang kebanyakan di dalam Al-Quran itu ketika Allah menyebutkan Bani Israel itu adalah ketika di zamannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya untuk mengingatkan orang-orang Yahudi yang memang mereka adalah keturunan dari Bani Israel di zaman Nabi Musa. Jadi orang-orang Yahudi yang diingatkan oleh Allah Jalla wa Ala ketika diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan mereka orang-orang Yahudi ini bagaimana dulu Allah memberikan kemuliaan, bagaimana dulu Allah Jalla wa Ala memberikan kekhususan untuk orang-orang Bani Israel. Jadi para jamaah bisa lihat salah satunya di dalam firman Allah Jalla wa Ala itu di dalam surah Al-Maidah ayat 20 sampai ayat 22. Allah tegaskan, Allah jelaskan, Allah rincikan tentang permasalahan ini, tentang bagaimana kemuliaan, kekhususan yang Allah berikan untuk orang-orang Bani Israel. Kemudian bagaimana tanah Palestina ini Ardul Muqaddasah, tanah Palestina ini Allah ciptakan untuk siapa, dan itu Allah telah jelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 20 sampai ayat 22. Allah Jalla wa Ala dalam firman-Nya mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Ya qaumi udkhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Shadaqallahul azim. Jadi Allah ingatkan dengan kalimat id di situ. Ya Allah peringatkan ketika Al-Quran ini turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah peringatkan orang-orang Yahudi yang memang mereka tidak percaya dengan risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menerima tentang risalah iman, tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan bagaimana dulu ya nenek moyang mereka di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, karena memang orang Yahudi ini adalah keturunan dari Bani Israel. Ya, Nabi Ibrahim mempunyai istri siapa Pak? Sayyidah Sarah sama Sayyidah Hajar. Ya, dari Sayyidah Hajar lahir yaitu Nabi Ismail. Ya, dari jalur Nabi Ismail dari Sayyidah Hajar kemudian lahirlah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidah Sarah lahir Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam. Nah, dari jalurnya Nabi Ishaq lahirlah Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Kemudian banyak cikal bakal dari Nabi Yakub alaihi salatu wassalam dari golongan Bani Israel ini, mereka yang dijadikan nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ya. Kemudian Nabi Lut, kemudian Nabi Isa. Ya, banyak sekali nabi-nabi yang dijadikan oleh Allah Jalla wa Ala
itu dari golongan orang-orang Bani Israel. Makanya Allah ingatkan pertama kali bagaimana nikmat Allah Jalla wa Ala, ja'ala fikum anbiya. Ketika Allah jadikan dari golongan mereka ini adalah kebanyakan yang lahir dari keturunan Bani Israel ini, Allah jadikan mereka banyak yang menjadi nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nikmat yang paling besar yang Allah berikan untuk orang-orang Bani Israel. Tapi mereka, tabiat mereka orang yang nggak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau bersyukur, ketika tidak mau bersyukur dia kufur, dia tidak mau menjalankan perintah Allah, yang ada dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan larangan Allah, yang dilarang malah dia jalankan. Padahal Allah berikan kemuliaan yang luar biasa. Hingga saat ini mereka ya tidak mau menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti misalkan ya Allah berikan kemuliaan kepada orang-orang Quraisy. Ya, bagaimana Allah berikan kemuliaan kepada Bani Quraisy. Ya, dari situlah dari mereka cikal bakal keturunan mereka lahirlah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sampai Allah jadikan nama satu surat itu, yaitu surat dalam Al-Quran, surat Quraisy, menjelaskan tentang bagaimana keutamaan orang Quraisy ini. Ya, tapi mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Bani Israel ini yang pertama Allah jadikan dari keturunan mereka adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ja'alakum mulukan. Allah jadikan kenikmatan mereka itu Allah berikan, yang tadinya di Mesir itu mereka jadi budak ya, ketika kerajaan yang dipimpin oleh Firaun itu ya, mereka menjadi budak. Kemudian berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya, diutusnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kemudian mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, akhirnya mereka bisa meninggalkan Mesir. Yang tadinya mereka jadi budak, kemudian akhirnya mereka menjadi mulukan, menjadi orang-orang yang bebas, orang yang merdeka. Yang tadinya mereka diperintah-perintah, sekarang mereka bisa memerintah. Yang tadinya dia tertekan, kemudian setelah bebas dari Mesir tersebut ya, menjadi orang yang merdeka. Ya, dari daratan Afrika itu kemudian berpindah, dalam riwayat mengatakan sampai ke Asia bagian barat. Ya, jadi orang-orang Bani Israel ini yang bersama Nabi Musa alaihissalatu wassalam, mereka memang adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi keimanan mereka masih setengah-setengah, belum begitu kuat, maka rentan kepada kekufuran, maka mereka rentan kepada kemaksiatan dan sebagainya. Makanya Allah ceritakan kebiasaan mereka yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Allah berikan kemuliaan untuk mereka, ya, fadilah untuk mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan juga malam yu'ta ahadan minal alamin, bahwasanya ada kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu kecuali Allah berikan khusus untuk orang-orang Bani Israel tersebut. Ini subhanallah. Misalkan ya, kita pernah mendengar yang namanya manna wa salwa. Ya, manna wa salwa, kemudian wa zalalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wa salwa. Itu di dalam surah Al-A'raf 160 Allah jelaskan. Jadi salah satu kenikmatan yang Allah berikan adalah bagaimana
Allah berikan yang namanya ghamam. Jadi ghamam itu sejenis awan, tapi bukan awan yang biasa para jamaah semua. Jadi kalau awan biasa itu biasanya disebut dalam Al-Quran dengan kalimat atau kata as-sahab, ya. Tapi Allah menyebutkan khusus untuk Bani Israel ini, wa zalalna 'alaikumul ghamam. Ghamam itu awan yang tidak biasanya, awan yang Allah berikan untuk hamba-hambanya yang Allah khususkan. Ya, ketika mereka lari dari Mesir, dari Fir'aun itu, maka Allah iringi yang namanya ghamam tersebut untuk menaungi mereka dari kepanasan teriknya matahari. Kemudian Allah berikan yang namanya manna wasalwa, makanan dan minuman yang Allah turunkan langsung dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak perlu mencari makan lagi. Mereka nggak harus bertani, bercocok tanam ataupun yang lainnya, tapi Allah langsung berikan khusus untuk mereka manna wasalwa. Cukup mereka memetikkan jari mereka, kemudian Allah datangkan itu yang namanya, dalam beberapa riwayat tafsir mengatakan bahwasanya seperti burung puyuh, ya, nggak perlu dimasak lagi, langsung dimakan, gurih rasanya, nggak usah repot-repot lagi. Ya, kemudian ketika mereka haus, mereka cukup mengadahkan tangan mereka mendekati pohon, kemudian Allah kucurkan, yaitu air yang begitu sejuk, air yang begitu nikmat Allah berikan untuk mereka, ya, tanpa harus mereka bersusah payah. Ya, tapi apa yang mereka perbuat, balasan mereka yang mereka perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka malah meminta makanan-makanan yang biasa mereka makan ketika mereka di Mesir. Ya, dalam Al-Baqarah itu jelaskan mereka meminta yang namanya wafumiha wa basaliha, ya, wa adasiha, ada kacang-kacangan, kemudian bawang yang mereka biasa makan di Mesir. Jadi orang-orang Mesir itu sukanya dengan kacang. Kalau sekarang mereka sebutnya full para jamaah semua. Ya, itu kalau pagi mereka kacang diairin, ditumbuk, kemudian dicolek pakai ish. Ish itu sejenis roti. Nah, itu kesukaan mereka. Ya, lalaban mereka itu bukan timun seperti kita, tapi lalaban mereka itu bawang. Ibu tahu bawang yang seperti bawang bombay, tapi ini bawang yang biasa, tapi gede-gedenya lumayan besar. Itu mereka langsung gigit. Itu kebiasaan mereka, kesukaan mereka. Makanya ketika diberikan manna wa salwa, mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah nikmat yang luar biasa yang tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Allah khusus Allah berikan untuk mereka. Tapi mereka malah minta kacang-kacangan, ya, minta bawang dan sebagainya, yang makanan tersebut mereka harus tanam dulu, harus siram dulu, harus usaha dulu. Ya, tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kenikmatan yang Allah berikan, ya, untuk orang-orang Bani Israel adalah bagaimana diutusnya Nabi Musa, kemudian diberikan kepada mereka kitab Taurat yang menjelaskan bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika mereka bermaksiat kepada Allah, ya, ketika mereka menyembah yang namanya samiri, ya, patung sapi itu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan ampunan kepada mereka. Akan tetapi memang beda, ya, pengampunan yang Allah berikan, cara taubat yang Allah berikan untuk umat Nabi Musa dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Bani Israel ketika mereka bertaubat, memang mereka harus membunuh diri mereka. Ya, mereka harus membunuh diri mereka. Kemudian kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kita khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan yang namanya istighfar.
Ya taubatan nasuha. Tidak usah membunuh diri, cukup dengan istighfar. Ya, dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa-dosa besar kita bisa dihapus dengan taubatan nasuha. Ya, makanya Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Allah perintahkan untuk kita bersegera karena Allah berikan kemudahan. Ya, dengan istighfar, dengan taubatan nasuha, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian Allah berikan juga ada 12 mata air khusus untuk orang-orang Bani Israel. Karena ketika itu memang kaum mereka itu ada 12. Ya, ada 12 suku, kemudian mereka meminum dari masing-masing mata air yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan ya kepada orang-orang Bani Israel, akan tetapi mereka tidak mau bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat selanjutnya Allah ingatkan mereka, ya qaumi dukhul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum. Ya, melalui lisan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, salah satu kenikmatan juga untuk mereka. Jadi kalau kita lihat ayat ini para jamaah semua, Al-Maidah ayat 21, memang tanah Palestina ini disediakan untuk orang-orang Bani Israel. Karena kalimatnya ya qaumi dukhul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum. Ya, wahai kaumku, kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam, udkhulu, masuklah ardal muqaddasah, tanah yang disucikan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, allati kataballahu lakum, yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Ya, jadi kalimat kataba itu seperti misalkan kalimat puasa Ramadan, kutiba alaikumusiyam. Jadi sesuatu yang memang dikhususkan, ya Allah berikan puasa Ramadan itu khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih insyaallah 2 bulan lagi para jamaah semua kita bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan ya kita senantiasa perbanyak doa kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ketika disuruh oleh Nabi Musa, yang ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam Ardul Muqaddasah, yakni Palestina. Ya, ini adalah tanah Palestina yang diberkahi, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya mereka tidak mau masuk ke dalam tanah Palestina tersebut. Ya, Allah ingatkan wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Jangan kalian berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kalian membantah dari perintah Allah Subhanahu wa taala, karena nanti kalian termasuk ya orang-orang yang merugi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintahnya tadi adalah mereka masuk ya berjihad ya, karena apa? Karena memang pada saat itu dijelaskan di ayat selanjutnya ada ya umat atau kaum yang sedang berkuasa di tanah Palestina. Maka Allah ingatkan, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin, bahwasanya di tanah tersebut ya Ardul Palestina sedang ada kaum yang begitu kuat, yang begitu gagahnya, qauman jabbarin. Ya, makanya subhanallah ya saat ini saudara-saudara kita masih bertahan di Palestina, mereka masih kuat di sana, karena para ulama mengatakan memang pernah ada kaum nenek moyang mereka itu yang memang badannya kuat-kuat, fisiknya tangguh-tangguh, dan itu Allah sebutkan langsung di dalam Al-Quran. Ya, jadi ketika itu memang dikuasai oleh orang-orang yang kafir. Makanya dulu bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala membebaskan Ardul Palestina dari kekufuran.
yang menjadi tanah yang penuh dengan keberkahan, ditempati oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi yang pertama tadi mereka tidak mau bersyukur, kemudian ketika ada perintah Allah mereka tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh berjihad masuk ke tanah Palestina, tapi mereka menolak. Ya, jadi memang betul disediakan untuk mereka, tapi mereka tidak mau berjihad, tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa kita, memang ditetapkan, disediakan tanah Palestina, tapi dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal memang tadi Allah katakan allati katallahu lakum, bahwasanya memang ini Allah sudah sediakan untuk mereka. Ya, kalau memang mereka mau berjihad, bisa saja mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang tanah ini sudah disediakan untuk mereka. Tapi mereka enggan untuk masuk ke tanah Palestina, tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lebih baik mereka mundur. Ya, tidak mau menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, perintah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, padahal keutamaan berjihad, ya, syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu luar biasa. Ya, bagaimana perbedaan antara orang meninggal dengan biasa dengan orang yang mati syahid itu 100 derajat perbedaannya. Kemudian nanti mereka bisa memberikan syafaat sampai 70 orang. Allah berikan kemuliaan untuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dakwah menjalankan perintah Allah ini sebuah kemuliaan. Bagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau berdakwah, ya, kepada keluarganya, kepada orang-orang terdekat beliau. Kalau Allah ingin jadikan, ya, mereka langsung beriman, bisa nggak Pak? Orang-orang di sekeliling Rasul nih, Rasul nggak usah berdakwah, nggak usah capek-capek, biar Allah langsung yang menjadikan mereka beriman. Bisa atau tidak? Bisa, mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akan tetapi Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah, untuk menyebarkan tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun orang-orang di sekeliling beliau yang menghalang-halangi, bahkan keluarga beliau yang menolak dakwahnya, ya, paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ketika Allah mengatakan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada orang-orang kafir. Jadi Allah menghibur, ya, Nabi kita supaya beliau tidak sedih. Karena memang orang-orang kafir ini, ya, adatnya seperti itu, kebiasaannya seperti itu. Mau dibilangin ataupun tidak, mereka tidak akan pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka Rasulullah fokus, ya, dengan medan dakwah yang lain, menyampaikan risalah dakwah yang lain, ya, supaya, ya, dakwah tersebut, ya, bisa tersebar, ya, untuk seluruh umat manusia. Nah, ini kemuliaan yang Allah berikan. Tapi orang-orang Bani Israel, ya, tidak mau menjemput, menerima kemuliaan tersebut. Mereka malah menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka memang banyak melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dalam Al-Quran Allah ingatkan, ya, Allah menyebut mereka dengan begitu indahnya. Ya Bani Israil adhkuru ni'matallahi alaikum. Ya, wahai orang-orang Bani Israel, ingatlah bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah telah berikan untuk kalian. Bagaimana aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyya farhabun. Kemudian Allah perintahkan mereka untuk menepati janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka menepati janji mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menepati janji Allah untuk mereka. Ya, jadi mereka melanggar, tidak mau menjalankan perintah, sehingga,
ya, tanah Palestina ini bukan untuk mereka, karena Allah ciptakan tanah Palestina ini untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanah Palestina disebut dengan tanah para nabi dan rasul. Nabi dan rasul adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebagai bukti ya bahwasanya tanah Palestina diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak cocok untuk mereka yang membangkang, yang tidak mau nurut dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka mengatakan fa iyakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau kaum tersebut mereka keluar dari tanah Palestina baru saya mau masuk. Ya, bahkan ketika diperintahkan untuk masuk tanah Palestina, ya, itu ketika mereka menolak untuk masuk, menolak untuk berjihad, kemudian ada utusan dari mereka. Jadi ketika 12 suku mereka, jadi masing-masing satu itu masuk untuk memata-matai, ya, mereka masuk ke dalam tanah Palestina, apa yang terjadi di dalamnya. Ya, kemudian setelah itu mereka keluar dan mereka tetap tidak mau ya untuk bisa masuk atau berjihad untuk bisa tinggal di tanah Palestina yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi begitulah tabiat mereka hingga saat ini. Ya, jadi ketika ada orang yang mengatakan ya wajar kalau Zionis ini ingin menempati Palestina karena memang dulu tanah ini sudah diciptakan, sudah disediakan untuk mereka. Pemahaman yang sesat. Ya, karena tadi bahwasanya tanah Palestina ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Bani Israel, ya, mereka Gunung Tursina itu sudah diangkat oleh Nabi Musa sebagai bukti mukjizat kerasulan kenabian Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tetap mereka nggak mau percaya kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, jadi mukjizat itu bentuknya fisik para jamaah semua. Ya, karena ketika itu memang harus fisik, harus terlihat baru mereka percaya. Ada manna wa salwa, ada al-ghamam, fisik semua terlihat. Ya, makanya kalimat mukjizat itu berasal dari kata ajaza yang artinya adalah melemahkan. Dan mukjizat nabi-nabi yang lain selain nabi kita hanya bisa dilihat oleh kaum-kaum mereka, orang yang hidup pada saat itu, mereka yang memang bersama para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mukjizat nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mukjizat Al-Quran, mukjizat yang paling besar yang bisa dilihat ya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai saat ini masih bisa kita rasakan, bisa kita pegang, bisa kita baca, bisa kita pelajari mukjizat ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan khusus ya untuk Rasul dan khusus untuk kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka yang namanya Al-Quran ini bisa jadi pedoman ketika kita baca, ketika kita tadabburi, ya, kita pahami, kita resapi, kemudian kita amal. Kalau baca saja nggak mau, belajar saja nggak mau, bagaimana Al-Quran bisa menjadi pedoman? Apalagi Al-Qurannya bahasa Arab, ya, alasannya banyak banget, susah, ya. Padahal Allah katakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Allah telah mudahkan Al-Qur'an untuk dihafal. Allah telah mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Allah tanya balik, ada enggak yang mau belajar Al-Qur'an? Ada enggak yang mau menghafal Al-Qur'an? Ya, ini subhanallah. Jadi mereka orang-orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah berikan kemuliaan untuk mereka, Allah sediakan ya tanah Palestina ini untuk mereka, tapi mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Maka di ayat yang lain bahwasanya Allah jelaskan di antara banyak orang-orang Bani Israel itu, tapi kebanyakan mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sedikit dari mereka yang mau beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sedikit saja. Ya, Allah Jalla wa ala jelaskan ya bahwasanya wa qalilan, hanya sedikit dari mereka yang mau beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam surah Al-Bayyinah Allah tegaskan. Surat Al-Bayyinah depannya apa, Bu? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Allah tegaskan tuh bahwasanya orang-orang musyrik, ya, orang-orang kafir, kemudian orang-orang ahlul kitab, ya, Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik, Majusi dan yang lainnya, mereka tidak akan pernah, ya, munfakkina, tidak akan pernah melepaskan, menanggalkan keimanan mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka yang namanya al-bayyinah, ya, penjelas atau bukti. Ada yang menafsirkan al-bayyinah ini al-maut, ya, bahwasanya orang bisa sadar, ya, baru sadar ketika, ya, mau mati, ya, ketika nafas udah di kerongkongan, ya, seperti Fir'aun. Ya, Rasul mengatakan innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba ma lam yughargir, selama nafasnya belum sampai ke kerongkongan. Al-Bayyinah al-maut, kemudian juga al-Bayyinah ditafsirkan dengan Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ada Rasul yang diutus oleh Allah, yatlu suhufan mutahharah. Ya, ada Al-Quran yang dibawa, ya, mukjizat, ya, pedoman untuk umat manusia. Maka ketika itu ada orang-orang Yahudi, mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, akan tetapi hanya sedikit. Ya, di zaman Rasul itu ada pembesar orang Yahudi, Abdullah bin Salam, yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu beliau memang langsung melihat tanda-tanda kenabian, kerasulan di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan di dalam kitab-kitab mereka, Taurat, Injil dan sebagainya, yang memang sudah Allah turunkan menjadi penjelas, ya, tentang bagaimana kenabian, kerasulan yang Allah utus, ya, sebagai nabi terakhir itu. Ya, makanya di Al-Bayyinah itu kan Allah sebutkan lam yakun ladzina kafaru min ahlil kitab, ya, bahwasanya ada ahlul kitab, mereka memang diberikan kitab-kitab Allah, pedoman-pedoman. Di situ dijelaskan bagaimana ciri-ciri kenabian, kerasulan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka tahu, Abdullah bin Salam ketika melihat Rasulullah, akhlaknya Rasul, gaya bicaranya Rasul, dia sudah yakin bahwasanya ini benar yang diceritakan dalam kitab Taurat. Ciri-cirinya ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para pengikutnya marah besar itu. Ya, karena pembesar Yahudi yang langsung beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada yang namanya Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi. Ada yang mengatakan beliau Yahudi, ada yang mengatakan bahwasanya beliau Nasrani dan sebagainya, tapi ala kulli hal, ya, Salman Al-Farisi ini juga melihat tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dijelaskan dalam kitab-kitab mereka bahwasanya innal anbiya la yaqbalu as-sadaqah, ya, walakin yaqbalu hadiyah, bahwasanya yang namanya nabi dan rasul itu tidak menerima sedekah, akan tetapi menerima yang namanya hadiah.
Salman Al-Farisi iseng pengen ngetes bener nggak nih Nabi Muhammad nabi. Ya, beliau datengin Rasul, kemudian beliau bilang bahwasanya ini saya mau ngasih sedekah buat engkau. Kemudian ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi tidak menerima sedekah. Balik lagi beliau, ini saya kasih hadiah saja, baru diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga tanda kenabian ada khotam, ada cap di belakang pundaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada tanda kenabian di belakang pundaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, dan mereka mengetahui tanda tersebut. Makanya Salman Al-Farisi penasaran lagi, ada nggak tanda tersebut di belakang pundaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian beliau datang ke rumah Rasul. Beliau malu sebenarnya datang karena pengen melihat belakang pundaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah mau nyampe ke rumahnya Rasul, berubah lagi pikiran, balik lagi pulang. Ya, ketika udah nyampe rumahnya, berubah lagi pikiran, balik lagi ke rumah Rasul, bimbang beliau. Akhirnya beliau berhenti di tengah-tengah. Ya, beliau berhenti, kemudian ternyata datang Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya oleh Rasul, ya, Salman Al-Farisi, ya, bukankah engkau ingin melihat apa yang ada di belakang pundakku? Kemudian diperlihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tanda kenabian yang Allah berikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana Rasulullah tahu Salman Al-Farisi ingin melihat tanda kenabian? Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam yang memberikan, ya, informasi tersebut kepada Nabi kita bahwasanya Salman Al-Farisi ini, ya, sedang mencari tanda kenabian di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah terlihat, ya, bagaimana kenabian Rasulullah sudah mereka lihat semua. Maka Allah katakan, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Mereka terpecah. Ya, orang-orang Yahudi Nasrani itu terpecah karena diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang menyadari, mengakui kebenaran di dalam kitab-kitab mereka ada tanda-tanda kerasulan, maka mereka langsung beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang kufur, ingkar, padahal mereka tahu benar ada dalam kitab-kitab mereka ada tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tetap mereka tidak mau beriman, tidak mau yakin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah, ya, kita dijadikan sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang belum pernah bertemu dengan Rasul, ya, tidak sezaman dengan Rasul, tapi kita menjadi hamba-hamba Allah, ya, umat manusia yang bisa yakin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan nanti Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah izinkan kita minum di telaga surganya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para jamaah semua, ya, mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, bahwasanya memang, ya, ada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan, ya, tanah Palestina, tanah yang diberkahi itu disediakan untuk mereka, tapi dengan syarat dan ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mereka mau ikut perintah Allah, aturan Allah, mau menepati janjinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan menepati janjinya juga untuk orang-orang Bani Israel. Ya, akan tetapi mereka lebih banyak berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka tidak mau menjalankan perintah Allah, ya, dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka termasuk orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran
Ya, karena di dalam Al-Quran itu banyak qasasul Quran, banyak cerita-cerita. Salah satunya tadi ketika Allah jelaskan ya cerita tersebut yang memang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, sehingga bisa menjadi pelajaran ya untuk umat ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika ada kelompok yang diberikan kemuliaan tapi mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak mau membalas kemuliaan tersebut, kenikmatan tersebut dengan senantiasa patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin para jamaah ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, silahkan. Barakallahu fiik. Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji para jamaah semua senantiasa bisa menambah hazanah keilmuan kita, senantiasa bisa menambah timbangan amal kebaikan, pemberat timbangan amal kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa kita mengimplementasikan, mengamalkan apa yang sudah Allah sampaikan dan Rasulullah contohkan dalam kehidupan kita, sehingga bisa kita amalkan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari, sehingga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majlis kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, astaghfirullahalazim, 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 alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi nikafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ إلى يوم الدين وصل على سيدنا محمد حتى تريس الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافئ المحمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا فينا سقيا ولا محروما اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور آب أمهاتنا وأمور أجدادنا وجداتنا وأمور مشايخنا وأمور مسجدنا هذا مسجد جامع السلام وجماعته ما دامت السماوات والأرض ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فاكتب علينا إنك التواب الرحيم ربنا انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين في غزة اللهم احفظ أرض فلسطين اللهم احفظ بيت المقدس مسجد الأقصى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فاكتب علينا إنك التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا من الأبرار يا عزيز يا غفار حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ajma'in wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.